Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, mari kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi materi dari bab 1. Nah, bagian keduanya ya, asal mula nama negeri. Sebelum kita masuk materinya, mari kita lihat tujuan. Nah, tujuan yang pertama, kita membaca dan menyimak legenda dari suatu daerah. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat tokoh dalam cerita legenda tersebut. Dan yang ketiga, memahami hikmah atau pesan dari cerita legenda. Yang keempat, membaca dan menulis bunyi AI dalam Arab Melayu. Dan yang terakhir, membaca dan menulis bunyi AU dalam tulisan Arab Melayu. Nah, anak-anak ibu, silahkan buka semua buku cetaknya pada halaman 10. Di sana terdapat sebuah legenda dari sebuah sungai yang bernama Batang Tuaka. Berhentikan videonya sejenak dan silahkan dibaca. Apakah anak-anak ibu sudah selesai membacanya? Dapatkah Ananda ceritakan tentang apa Batang Tuaka ini? Ya, mirip seperti Malin Kundang ya, tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya setelah menjadi kaya raya. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil beberapa hikmah atau pesan-pesan kebaikan. Nah, pesan yang pertama, kita harus berbakti kepada orang tua. Kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Jangankan berkata kasar yang seperti dikatakan oleh Tuaka. Berkata ah saja tidak boleh. Begitulah kita diajarkan di dalam agama Islam untuk memuliakan orang tua kita. Apalagi kita bernada tinggi, berbicara dengan nada yang tinggi tidak boleh ya kepada orang tua. Nah, yang kedua, kita harus berkata yang jujur. Tuaka, dia tidak jujur kepada istrinya dan mengatakan kalau orang tua tersebut bukan ibunya. Bahkan dikatakannya itu orang gila. Tidak boleh kita seperti itu. Ini kita namanya berbohong, tidak berkata jujur. Kita ingin dipandang baik oleh manusia, jangan sampai berkata bohong. Nah, karena anak-anak ibu dipertanyakan apakah sudah sholat subuh, apakah sudah sholat duha, itu sampai berbohong. Nauzubillah min zalik, tidak boleh, karena orang yang berbohong itu adalah orang yang hina di mata Allah. Ya nak ya. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil, orang yang durhaka atau berbohong akan mendapatkan azab. Ya, bisa jadi azabnya Allah segerakan di dunia, bisa juga Allah tangguhkan atau Allah tahan hingga di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Pesan yang keempat, kita harus bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita iri-iri kepada orang lain. Jangan kita ingin dipandang baik oleh manusia, tetapi kita berbuat yang tidak baik menurut Allah. Tidak boleh ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, hikmah yang kelima, jika kita ingin sukses, kita harus berusaha dengan giat, seperti yang Tuaka lakukan. Dia ingin menjual batu geliga. Nah, akan tetapi ketika di kampungnya tidak ada orang yang bisa membelinya. Oleh karena itu dia terus giat, terus berusaha supaya bisa menjual batu geliga tersebut. Nah, setelah itu baru dia sukses kan? Sukses ini tidak hanya di dunia saja, juga di akhirat. Dimana yang kita tahu, sukses di akhirat tandanya adalah masuk surga. Oleh karena itu, kita harus berusaha, harus giat selama di dunia. Kita harus banyak-banyak beribadah dan memohon bantuan, rahmat, lindungan, dan lain-lainnya kepada Allah saja. Ya nak ya. Ini hanya sebagian kecil hikmah yang bisa kita ambil. Sebenarnya ada banyak lagi. Anak-anak ibu bisa juga menemukannya ketika membaca
dan menyimak legenda Batang Tuaka. Baiklah, selanjutnya terdapat tunjuk ajar pada halaman 14. Tunjuk ajar ini juga berisi tentang kita berbakti kepada orang tua. Silahkan anak-anak ibu baca, berhentikan videonya sejenak. Sudah dibacakan ya? Ini isinya tentang apa? Ya, tentang berbakti kepada orang tua. Nah, berikutnya anak-anak ibu, pada halaman 15 itu terdapat pantun. Silahkan berhentikan lagi videonya sebentar, bacalah pantun singkat ini. Sudah dibaca? Tentang apa pantunnya? Tentang berbakti kepada orang tua, betul sekali. Nah, selanjutnya kita masuk bunyi AI. Nah, dalam sebuah kata, seperti contohnya mari, itu ada bunyi A dan bunyi I. Nah, aturannya bagaimana? Untuk bunyi A, kita beri illah alif. Sedangkan untuk bunyi I, kita beri illah ya. Nah, kedua illah ini dituliskan. Ya, seperti contohnya yang pertama adalah sapi. Nah, sapi seperti ini kita lihat pada masa kurban kemarin ya. Sapi. Sin diberi illah alif. Lalu untuk P diberi illah ya. Sapi. Sin, alif, P, ya. Oke? Inilah tulisan sapi dalam aksara atau tulisan Arab Melayu. Contoh berikutnya ini adalah jari-jari ya. Jari. Jim diberi illah alif, lalu huruf ro diberi illah ya. Inilah tulisan jari. Contoh yang ketiga adalah hati. Huruf H besar diberi illah alif dan huruf ta diberi illah ya. Hati. Inilah tulisannya. Nah, bagaimana dengan bunyi AU? Bunyi AU juga diberi illah alif pada bunyi A-nya dan diberi illah waw pada bunyi U. Seperti contohnya benda paku. P diberi illah alif, kaf diberi illah waw. Paku. P alif, kaf, waw. Inilah tulisan paku. Contoh yang kedua adalah benda baju. Ba diberi illah alif, jim diberi illah waw. Baju. Ba, alif, jim, waw. Oke? Dan contoh yang terakhir ini adalah minuman yang dihasilkan oleh lebah. Madu. Oke? Mim diberi illah alif, dal diberi illah waw. Madu. Oke? Inilah aturan-aturan untuk bunyi AI dan bunyi AU. Nah, untuk tugasnya hari ini, silakan kirimkan bacaan pantun pada halaman 15. Oke? Gunakanlah nada baca yang tepat. Bagaimana cara membaca pantun yang tepat? Untuk contohnya dapat anak-anak ibu cari pada YouTube lain. Cara membaca pantun ya. Demikianlah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.